Buat kalian juga hati-hati, ini pelajaran karena sudah gue alami. Nanti kalian jangan mau dikasih uang dari orang lain atau apa, harus by kontrak. Kalau nggak nanti kalian dituduh loh seperti aku, memeras, mengancam. Hati-hati guys. Saya hati-hati ya, ada pelayan victim tuh yang pura-pura baik. Ini harus dijelaskan juga, harus diterangkan juga oleh para penyidik sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat Nick Mir ditetapkan sebagai tersangka. Harus dibuat rentetan peristiwanya, disampaikan peristiwa bagian mana yang memenuhi unsur pemerasan, begitu. Penetapan tersangka Nikita Mirzani masih menjadi tanda tanya, walau tak dipungkiri kubu Reza Gladys nampak begitu bahagia dengan penetapan NM menjadi tersangka. Namun Nikita Mirzani kembali membongkar kekisruhan tersebut dan soal penetapan dia menjadi tersangka. Atas keanehan hal itu yang menjadikannya semakin bersemangat untuk melibas musuh-musuhnya itu. Nggak kayak geng sebelah, baru ditetapkan jadi tersangka, dirilis, ancaman hukuman 20 tahun, udah pada tepuk tangan, ore gitu. Padahal mereka pasti puyeng sendiri karena mereka harus membuktikan itu pasal-pasal yang diterapkan ke Mail yang akhirnya berimbas ke gua. Mereka itu harus ngebuktiin loh. Nih coba pikir ya, pasal pencucian uang. Pencucian uang itu harus dibuktikan itu bertahun-tahun. Ya, dan si Reza ini harus membuktikan juga bahwa uang dia tidak kotor. Karena semudah itu. Pasal pencucian uang berarti kita harus pertanyakan dulu yang jadi pelapor si Reza ini, si Ratu Flexing ini, uangnya dari mana? Paham? Itu lama pembuktiannya, bisa bertahun-tahun. Rekening dia harus dibuka, rekening dia harus dicek. Nggak bisa sayang, makanya jangan seneng dulu. Buat yang mengaku para musuhnya Nikita Mirzani, buat yang ngaku hatersnya Nikita Mirzani, kalian jangan seneng dulu. Ini pembuktiannya bisa bertahun-tahun. Uangnya si Reza Ratu Flexing dari mana? Itu nanti dipertanyakan. Kenapa bisa ada pasal pencucian uang? Kalian tuh dikasih edukasi tuh suka nolak guys, sukanya happy. Ini kita tersangka, mampus lu 20 tahun. Lu yang mampus nanti sama gue bikin. Belajar guys, semua tuh bisa dipelajari. Bisa, itu kan pasal pencucian uangnya sudah. Pemerasan, dia juga harus membuktikan si Reza Ratu Flexing itu. Dia harus membuktikan bagian mana yang diperes. Kok bisa ada pemerasan? Dia yang harus membuktikan. Pengancaman nanti juga bakal ditanyain. Sebelah mananya dia diancam. Itu semua harus dibuktikan. Gak bisa karena pasal yang diterapkan untuk Mail dan untuk gue itu gak main-main guys. Itu gak main-main. Baru pertama buat gue. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan sampai gue tidak terbukti bersalah. Nikita Mirzani sendiri pun menegaskan lebih lanjut bahwa perseteruannya dengan Reza Gladys dan gengnya tidak hanya akan berhenti di sana. Kini sahabat Reza, Fitri Salhutera pun sudah dilaporkan dan kasusnya berjalan. Tinggal menunggu giliran ketika laporan mereka tidak terbukti, Nikita Mirzani akan menghantam mereka satu persatu. Hal itu dipertegas dan diperjelas oleh NM. Kalau memang niatnya itu untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk kepentingan umum, mungkin siapapun kami pun juga boleh, kami pun juga bisa selama itu memang benar, bukan settingan, bukan titipan, bukan saingan.
Nikita Mirzani dijadikan tersangka oleh mafia skincare. Menurut aku hukumnya agak lucu sih, apalagi sampai mafia skincare diundang di rapat DPR. Dan mereka bersikap seolah-olah mereka lah yang korban. Buat yang belum tahu dampak dari kosmetik yang berbahaya, tidak hanya kerusakan pada kulit kalian, tapi bisa juga menyebabkan penyakit dalam. Contohnya sesak nafas dan bahkan kanker. Kalau di ibu hamil dampaknya bisa ke janinnya. Janin dari ibu hamil yang menggunakan kosmetik berbahaya bisa mengalami cacat permanen. Sedangkan dampak dari kosmetik berbahaya jika dipakai oleh ibu yang sedang menyusui, bayi yang menyusui bisa beresiko sindrom autis. Para mafia ini nggak peduli sama konsumennya. Yang mereka peduli itu cuma dampak kekayaan mereka yang berkurang. Jadi stop beli produk-produk mereka. Karena para mafia nggak sadar-sadar dan mereka malah makin petantang petente. Kita harus bikin gerakan boykot membeli produk-produk mereka. Dan untuk siapapun di luar sana yang pernah menjadi salah satu konsumen mereka, kalian bisa share dan review dampak yang kalian rasakan saat menggunakan produk dari mereka. Saat sudah mencelakakan masyarakat dengan menjual barang-barang berbahaya, terus dia buat lagi seolah-olah yang dulu itu nggak ada. Kalian masih mau beli? Pertanyaan saya. Hah? Semudah itu, guys. Semudah itu. Udah melakukan banyak kesalahan, hanya minta maaf. Udah buat brand baru, buat produk baru. Semudah itukah di Konoha ini? Makanya nggak heran banyak yang melakukan kecurangan, karena hukumnya nggak buat jerah. Dan kalian yang jadi korban. Beli pakai uang kan? Beli pakai uang, bukannya nyehatin kulit kamu, malah bikin masalah baru. Akhirnya uang yang kamu keluarkan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Wow. Dan pelakunya tinggal minta maaf atau menghilang. Sebentar nanti balik lagi dengan produk barunya. Wow. Keren banget. Kalian jadi korban lagi. Makanya saya tanya, masih mau beli lagi? Kalian bisa lihat foto aku di saat aku masih pakai Mercury. Nah, beda jauh kan. Nah, kalau ada orang yang masih membela Mercury, fix dia adalah penjual Mercury atau dia adalah pengguna aktif Mercury, tapi dia belum kena dampak negatifnya. Jadi ya pikir-pikirlah dulu ya secara baik ya. Ingat kesehatan nomor 1. Memang skincare Mercury murah, tapi penyembuhannya jauh lebih mahal karena kesehatan. Just information nih guys ya, gue udah menandai nama-nama yang nanti kepada Bagaimana kalian guys, jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keungguan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang sedikit tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.